Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Shalom, puji Tuhan. Saya percaya karena Tuhan saja sehingga kita boleh ada lagi dalam renungan harian di hari ini. Firman Allah yang akan kita renungkan bersama di hari ini saya ambil dari Mazmur 22 ayat 23 sampai dengan ayatnya yang ke-32. Secara khusus saya akan baca ayat 23 sampai 25. Firman-Nya berkata demikian. Aku akan memasyurkan namamu kepada saudara-saudaraku dan memuji-muji engkau di tengah-tengah jemaah. Kamu yang takut akan Tuhan, pujilah Dia, hai segenap anak cucu Yakub. Muliakanlah Dia dan gentarlah terhadap Dia, hai segenap anak cucu Israel. Sebab Ia tidak memandang hina ataupun merasa jijik kesengsaraan orang yang tertindas. Dan Ia tidak menyembunyikan wajahnya kepada orang itu. Dan Ia mendengar ketika orang itu berteriak minta tolong kepadanya. Demikian sabda firman-Nya hari ini yang mengajar dan menasihati kita. Segala pujian hanya bagi Tuhan. Dalam situasi dan kondisi apapun juga dalam hidup kita sebagai umat, seharusnya kita selalu berkata segala pujian hanya bagi Tuhan. Itu berarti bahwa musim boleh berganti musim. Segala hal boleh ada terjadi dalam hidup kita. Tetapi kita tidak akan pernah lupa untuk segala pujian hanya bagi Tuhan saja. Dalam situasi apapun, dalam kondisi apapun juga, sebagai umat, sebagai orang percaya, patutlah kita untuk senantiasa menaikkan pujian kepada Tuhan. Itulah yang dilakukan oleh pemazmur, sekalipun dia dalam keadaan tertindas, sekalipun dia sedang mengalami suatu penderitaan, tetapi dia berkata bahwa aku akan memasyurkan namamu kepada saudara-saudaraku dan memuji-muji engkau di tengah-tengah jemaah. Sang pemazmur sangat menyadari bahwa segala pujian hanya bagi Tuhan saja. Segala musim apapun juga, segala persoalan apapun juga, situasi dan kondisi apapun juga, sang pemazmur tetap menaikkan pujian bagi Tuhan. Itulah yang patut kita contohi dan teladani dalam hidup kita sebagai umat, sebagai orang percaya. Lalu kenapa segala pujian hanya bagi Tuhan? Apa yang mendasarinya? Apa yang menjadi alasannya? Saya melihat di sini ada dua hal penting yang mendasari sang pemazmur sehingga berkata segala pujian hanya bagi Tuhan. Dalam ayat 25, sebab Ia tidak memandang hina ataupun merasa jijik kesengsaraan orang yang tertindas. Dan Ia tidak menyembunyikan wajahnya kepada orang itu, dan Ia mendengar ketika orang itu berteriak minta tolong kepadanya. Di sini saya melihat bahwa hal yang pertama kenapa segala pujian hanya bagi Tuhan, karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Sekalipun kita dalam keadaan menderita, sekalipun kita ada dalam pergumulan yang berat, tidak berarti bahwa Tuhan meninggalkan kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Itu yang disadari oleh sang pemazmur. Makanya ia tidak memandang hina ataupun merasa jijik kesengsaraan orang yang tertindas. Dan ia tidak menyembunyikan wajahnya kepada orang itu. Dan ia mendengar ketika orang itu berteriak minta tolong kepadanya. Itu artinya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Sekalipun kita ada dalam kesusahan dan kesulitan, bukan berarti Tuhan meninggalkan kita. Sekalipun kita ada dalam suatu beban, ada dalam suatu krisis, tidak berarti Tuhan meninggalkan kita. Jadi kita harus menyadari bahwa dalam situasi apapun, dalam segala musim apapun dalam hidup, kita harus tetap memuji Tuhan karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Menyadari bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, itulah yang menjadi dasar dan alasan segala pujian hanya bagi Tuhan saja. Yang kedua, dalam ayat 29, sebab Tuhan yang mempunyai kerajaan, Dialah yang memerintah atas bangsa-bangsa. Ya, kepadanya akan sujud menyembah semua orang sombong di bumi. Di hadapannya akan berlutut semua orang yang turun ke dalam debu dan orang yang tidak dapat menyambung hidup. Di sini kita melihat bagaimana kedaulatan Tuhan atas segala hal dalam hidup kita. Apakah dalam kerajaan, ataukah memerintah bangsa-bangsa,
bahkan semua orang akan sujud menyembah kepadanya. Di sini saya melihat hal yang kedua, kenapa segala pujian hanya bagi Tuhan? Karena Tuhanlah yang berdaulat atas hidup kita. Dalam keadaan penderitaan apapun, Tuhan tetap berdaulat. Dalam keadaan kesengsaraan apapun, sesulit apapun, Tuhan tetap berdaulat, tetap berotoritas atas hidup kita. Kedaulatan Tuhanlah atas hidup kita yang membuat segala pujian hanya bagi Tuhan saja. Jadi dalam penderitaan tidak berarti bahwa Tuhan tidak lagi berotoritas atau berdaulat penuh atas hidup kita. Kalau kita ada dalam kesusahan tidak berarti bahwa seolah-olah Tuhan kecolongan, kewalahan menghadapi penderitaan yang kita alami. Kita harus menyadari bahwa Tuhan berdaulat atas segala hal dalam hidup kita. Karena itu dalam situasi dan kondisi apapun, segala pujian hanya bagi Tuhan. Dalam penderitaan dan tantangan apapun juga, karena Tuhan berdaulat atas hidup kita, seharusnya kita tetap menaikkan pujian kita kepada Tuhan. Jadi memuji Tuhan, memuliakan Tuhan dalam hidup kita, itu bukan hanya pada saat-saat ketika segala hal itu lancar dalam hidup. Menaikkan puji-pujian kepada Tuhan bukan hanya pada saat ibarat kehidupan seperti lautan yang tenang, teduh, kita memuji Tuhan. Seharusnya dalam situasi dan kondisi apapun juga, kita harus tetap memuji Tuhan karena Tuhan berdaulat penuh atas kehidupan kita. Tuhan berdaulat atas kesengsaraan hidup kita, atas kesulitan hidup kita, atas penyakit yang mungkin menggerogoti hidup kita. Tuhan tetap berdaulat. Artinya Dia yang mengatur dan menentukan semuanya itu. Karena itu kita belajar untuk tidak berontak terhadap otoritas Tuhan. Kita belajar untuk tidak bersungut-sungut dalam menghadapi segala dalam hidup. Tetapi sebaliknya kita merendah hidup ini dengan pujian hanya kepada Tuhan saja. Karena Tuhanlah yang berdaulat atas hidup kita. Allah yang punya firman ini memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Puji syukur untuk kebenaran firman-Mu hari ini, yang mengajar dan menasihati kami. Segala pujian hanya bagi Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Karena Tuhanlah yang berdaulat atas hidup kami. Biarlah Roh-Mu yang kudus menolong dan mampukan kami untuk kami bisa menjalani kehidupan ini berdasarkan firman-Mu di hari ini. Hamba mohon berkat bagi umat-Mu yang mendengarkan renungan harian di hari ini. Diberkatilah mereka ya Allah. Yang sakit dalam nama Yesus, Tuhan lawat dan jamah, sembuhkan dari sakit penyakit yang diderita. Terpuji-pujilah nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa.